Nah, mriki contoh yang biasa digunakan di dalam ilmu kalam untuk menunjukkan bahwa Allah itu napa niku namine nggih Esa utawi Gusti Allah niku hadis napa qadim nggih pangapunten. Gusti Allah Esa buktine napa? Buktine alam itu berubah dan semua yang berubah itu adalah hadis. Dan yang hadis itu membutuhkan yang mewujudkan. Maka alam ini butuh yang mewujudkan. Siapa yang mewujudkan? Yang mewujudkan adalah Allah. Zat yang Maha Esa, enggak ada yang mewujudkan yang lainnya. Dalam kasus ini al-alam hadis niku merupakan natijah. Sedangkan pernyataan pertama al-alam mutaghayyir niku muqaddimah pertama. Muqaddimah kedua kullu mutaghayyir hadis. Ilmu mantek niki enggak ada bedanya dengan ilmu logika. Jadi nek tenggene kampus utawi tenggene pelajaran umum ilmu kita niki namanya ilmu napa? Ilmu logika. Ilmu logika tembiku wonten istilahnya sendiri. Muqaddimah niku istilahnya preposisi. Preposisi ditambah preposisi akan menghasilkan suatu kesimpulan. Wal fikru harakatun nafsi fil ma'qulat. Mikir itu adalah geraknya diri di dalam hal yang diakal. Jadi kita menggerakkan akal kita niku namanya adalah fikir. Kita memikir kalau dia datang maka seperti ini, kalau dia enggak datang dia maka kita harus seperti ini. Niku namanya napa? Niku namanya adalah fikir. Wa harakatuha fil mahsusati takhyil. Sedangkan gerak diri atau gerak hati dalam hal yang diindra itu namanya menghayal. Jadi napa menghayal napa wanita cantik. Wah, wanita niku cantik sekali, rambutnya berurai, demikian rupa dan lain sebagainya. Niku namanya nopo? Takhyil. Soalnya yang dipikir itu sesuatu yang atau berpikir dalam dataran indrawi. Berpikir dalam dataran indrawi, yakni bisa dilihat atau diraba atau dicium, dipegang. Niku namanya adalah takhyil, menghayal. Tapi kalau terhadap hal yang diakal, niku namanya fikir, memikir. Ilmu kita niki, ilmu mantek niki gerakannya tenggene yang fikir niki, bukan gerakan tenggene takhyil. Tarafnya taraf fikir, bukan taraf takhyil. Wal arbabu jam'u rabbin. Arbab adalah jamak dari kata Rabbin. Wal muradu bihi huna as-sahib. Yang dimaksud Rabb di sini adalah pemilik atau sahib. Sahib niku yo iso artine pemilik, iso artine kanca yang menemani. Wal hija al-aqlu. Hija maknanya al-aql. Wahwa maksur, lafadz hija merupakan kalimat maksur, yakni bukan mamdud. Wonten alif maksurah, wonten alif mamdudah. Kalau maksurah dia dibaca hija, kalau mamdudah dia dibaca hijau. Dan ini maksudnya tidak hijau tapi hija, maksur. Wa makna al-baiti, makna bait ini alhamdulillahilladzi adhara li arbabil uqul nataija afkarihim. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan hasil pemikiran kepada para pemilik akal. Wa fi dzikrin nataij bara'atu istihlal. Dalam menyebut kata nataij ini ada yang namanya bara'atu istihlal. Bara'ah istihlal itu artinya nopo cumleret golek hilal. Cumleret niku nopo? Cumleret niku nggih sedikit sinar.
sedikit sinar ketika kita melihat hilal niku kan sangat kecil sekali. Yakni di awal bulan kita sudah melihat hilal. Nah, di awal kitab kita sudah melihat apa isi kitab itu. Kitab ini akan membahas tentang natijah, maka sudah disebutkan natijah di awalnya. Ini termasuk keindahan dalam menyampaikan. Harus ada singgungan dulu di muqaddimahnya tentang apa yang akan disampaikan. Wa fil baiti su'alani. Dalam bait ini ada dua pertanyaan. Al-awwal lima hamida bil jumlatil ismiyah wa lam yahmad bil fi'liyah. Kenapa beliau memuji dengan jumlah ismiyah, tidak menggunakan jumlah fi'liyah? Dan juga kenapa tidak menggunakan kedua-duanya? Kadang para ulama setelah hamdalah terus nahmaduhu. Niki kenapa cuman pakai alhamdulillah, tidak pakai ahmaduhu, dan juga kenapa tidak memakai kedua-duanya? Asani yang kedua, lima qaddama alhamda 'ala Allahi ma'a anna taqdimal ismil karim aham. Pertanyaan kedua, niki kadang tidak kita pikir ngoten nggih. Pertanyaan kedua, kenapa kok hamduriyin? Kenapa enggak lillahi alhamdu? Kenapa kok alhamdu lillahi? Padahal nek direnungkan kata Allah dengan kata hamdu niku mulya pundi? Nggih mulya Allah. Semua orang sepakat bahwa Allah niku lebih mulia daripada alhamdu, cetok, jelas. Tapi kenapa kok alhamdu dulu yang didahulukan baru menyebut lafaz Allah? Kita enggak sampai terpikir ngoten, tapi niki jadi pertanyaan. Wal jawabu anil awal, jawaban yang pertama, jawaban dari soal pertama, annahu sak temene nadim hamidal maula lidzatihi. Kenapa pakai jumlah ismiyah? Karena sang nadim Syekh Akhdari ini memuji Allah karena zatnya. Jadi kita mengucapkan kata-kata niku tergantung tujuan kita. Kita muji krana napa? Kita muji atau muji seseorang apakah karena dia telah memberi kita sesuatu atau karena memang dia niku wong sing sae. Ora napa-napa tiba-tiba kita muji wong niku. Kan likulli maqam likulli maqal maqam likulli maqam maqal. Jadi tergantung kita niki pengine nopo. Ketika suatu saat kita pengen muji wong niku mboten krana suatu perbuatannya, maka kita pakai jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Soalnya jumlah ismiyah itu menunjukkan ketetapan yang ada pada dirinya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah karena memang Allah sejak dari dulu sampai nanti akhir kiamat niku yo layak untuk dipuji. Tapi kalau kita memuji Allah karena Allah telah memberi kita sesuatu, nembe wae untuk duit. Nah niki pakainya jumlah fi'liyah. Ahmaduhu, aku muji Gusti Allah sakniki. Dan niki beliau kenapa pakai jumlah ismiyah? Karena memang yang menjadi tujuan, yang menjadi pandangan itu adalah zatnya Allah. Bukan karena nikmat yang baru beliau terima, bukan karena nikmat yang sedang beliau terima atau akan beliau terima. Wadatuhu subhanahu thabitatun mustamirrah. Zatnya Allah ini tetap dan tidak berubah-ubah. Fanasaba alhamda bil jumlati ad-dallati 'ala tsabati wad dawam. Maka disesuaikan dengan jumlah yang menunjukkan tsabat wad dawam. Niki kita nek wong Indonesia kurang bisa merasakan apa bedanya alhamdulillah dengan ahmaduhu. Tapi nek wong Arab atau bagi orang yang mempelajari, terutama belajar ilmu balaghah, niku ngerti rasane. Bedane napa ahmaduhu dengan alhamdulillah. Wahya utawi jumlah adalah iku al jumlatul ismiyah, yaitu jumlah ismiyah. Wa anitsani, jawaban tentang soal kedua. Bi annal maqama maqamul hamdi. Kelawan sak temene maqam iku maqamul hamdi, iku maqam pujian.
Makom niku napa nggih? Makom niku nggih kondisinya. Jadi kondisi temriki niku kondisi yang menuntut untuk pujian. Wa in kana senajan ono apa zikrullah nyebut Gusti Allah ahammu iku luwih penting fi nafsihi ing dalem awak dhewene zikrullah. Jadi temriki ada dua kepentingan. Pertama, kepentingan yang anyar teko atau kepentingan yang bukan dzatiyah. Dan ada kepentingan yang dzatiyah. Jadi Allah niku penting pancen dari zatnya sendiri, dari sono-sononya niku kawit biyen Gusti Allah niku adalah zat yang penting. Tapi kondisi menyatakan bahwa pujian niku penting. Dalam kondisi yang lain ora penting muji, tapi dalam kondisi tertentu menuntut untuk nopo? Untuk memuji. Maka faquddimat al-ahamiyah al-aridah, maka didahulukan kepentingan yang anyar teko. Napa istilah anyar teko nggih? Yang baru. Kepentingan yang baru didahulukan alal ahamiyah adzatiyah daripada kepentingan yang zat. Misalnya napa? Misalnya ketika kita melaksanakan acara, niku kira-kira MC kalih sinten niku kalih kiyaine yang mau idoh. Niku luwih penting MC-ne napa luwih penting kiyaine? Kenapa kiai enggak didahulukan? Ben kiai riyen kok MC-ne mburi. Dan itu MC didahulukan karena dia memiliki kepentingan yang baru ada. Kepentingan yang baru ada yang memang dibutuhkan saat itu. Bukan karena sang MC itu wong alim, wong sing pinter, sing layak dihormati mboten. Tapi dia didahulukan karena memang dia memiliki kepentingan pada saat itu. Nah, sang kiai dia memiliki nilai penting sudah sejak lama. Tapi bukan saat itu. Bukan aridoh. Bukan anyar teko. Nah niki perkara sing kaya ngenten iki niku kadang berlaku dalam banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita mengesampingkan mengesampingkan salat soale ana wong sing perlu dibantu dielingke krana meh ana cah cilik gawa peso. Nah niki salate dikesampingkan dulu karena ada ahamiyah yang aridoh. Bukan karena kita tidak mau sholat, tapi karena ahamiyah aridoh yang lebih harus didahulukan. Mura'atan lil balaghati, krono ngrekso balaghah allati hiya mutabaqatul kalam li muqtadul hal. Untuk menjaga balaghah itu apa? Balaghah itu kalam sesuai dengan kondisi. Nah, ini nek sampean pengen mahir dalam berkata-kata, pengen mahir dalam berceramah, niku belajar ilmu balaghah. Soalnya balaghah itu bagaimana cara kita menyampaikan itu tepat sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan konsekuensi kondisi yang ada. Sakjane nggih saling berkaitan, soalnya balaghah niku ben ngomongai sae. Nek mantek niku ben mikire sae. Wa qauluhu wa hatta bimakna azala, menghilangkan. Wa min fi qaulihi min sama'il aqli bimaknaan. Niki nggih rondo jelimet apa bedane min karo an. Wa hiya wa majruruha badalun. Kata min dan majrurnya niku badal mimma qablahu dari sebelumnya. Ai azala an aqlihim, yakni menghilangkan dari akalnya. Ini langsung dilewati mawon. Alladzi huwa kasama'i, akal yang dibagaikan seperti langit. Bijami'i kauni kullin minhuma, dengan sama-sama bahwa keduanya
mahallan litulu'il kawakib, merupakan tempat munculnya bintang. Fa kawakibul aqli ma'nawiyah, bintang akal merupakan bintang maknawi. Wahya al-ma'ani wal asrar, yaitu makna dan rahasia. Wa kawakibus sama' hissiyah, sedangkan bintang langit itu terindra. Ini sakjane bahasan ilmu balaghah, soalnya wonten penyerupaan tasbih. Sama'il aqli niku susunan idhofah, tapi idhofah lit tasbih. Akal yang seperti langit, jadi diwalik. Sama'il aqli yakni akal yang seperti langit. Nah, kalau tasbih itu harus ada pemersatunya. Sama dalam bidang apa? Sama dalam bidang keduanya merupakan tempat bintang. Loh, akal maupun tempat bintang? Iya bintang, tapi bintang ilmu. Nek langit bintang maknawi sing sampean tinggal ini. Wal aslu utawi asline iku min aqlin kasama. Fahudhifat adatu tashbihi wa udhifal musyabbahu bihi lil musyabbah ba'da taqdimihi alaih. Aslinya aklun kasama, kemudian kafnya dibuang, samaknya didekek ngarep, aklinya didekek nguri. Jadi sama il akli. Wa hadzal amalu utawi iki proses jarin fi qaulihi min sahabil jahli, juga berlaku pada kata-kata sahabil jahli. Aslinya jahlin kasahab, bodoh yang bagaikan awan, tapi kemudian susunannya dibalik menjadi sahabil jahli. Idh asluhu min jahlin kasama fa fu'ila bihi ma taqaddam. Wal jami'u utai pemersatu bainal jahli alladhi huwa adamul ilmi bisyai'. Bodoh itu tidak tahu sesuatu, wasahabi lan sahab iku kaunu kullin minhuma hailan. Pemersatu antara jahil dan mega itu sama-sama menghalangi. Bodoh menghalangi ilmu, sedangkan sahab menghalangi bintang. Wa maknal baiti utai makna nebet iku wa hatta an uqulihim allati hiya kasama kullah hijabin, menghilangkan dari akal mereka yang bagaikan langit semua penghalang yang bagaikan awan. Ai hailan minal jahli alladhi huwa kasahab. Wa fi hadzal baiti su'alani, dalam bait ini ada dua pertanyaan. Loh niki bait yang mana? Dek bait yang mana? Dek wau bait yang pertama. Saya niki bait yang kedua wa hatta anhum. Ini juga ada dua pertanyaan. Al awwalu utawi kang pertama. Atfu hatta utawi mengatufkan hatta ala akhroja kepada akhroja iku min ayyi qabilin, dari macam yang apa. Jadi hatta diatufkan nggone akhroja itu atuf yang macam nopo. Soalnya atuf niku banyak. Asani utawi kang kaping pindho iku annal jahla sak temene bodoh amrun adamiyun, sesuatu yang tiada. Wasahabu utawi sahab amrun wujudiyun, sesuatu yang ada. Wala yasihulan ora sah apa tashbihul adami bil wujudi, menyamakan sesuatu yang tiada dengan sesuatu yang ada. Ini juga menjadi pertanyaan. Bodoh kan definisinya tidak mengetahui sesuatu. Sedangkan mega definisinya adalah sesuatu yang ada di langit, yang menutupi langit. Nah, kenapa bisa bodoh disamakan dengan sahab? Padahal bodoh itu sesuatu yang tiada. Soalnya definisinya tidak ada ilmu, tidak mengetahui sesuatu. Ini jadi pertanyaan. Wal jawabu anil awal, jawaban dari soal pertama, annahu min qabili atfis sabab alal musabbab. Jadi hatta diatufkan kepada akhroja,
itu merupakan atof sebab terhadap musabbab. Berarti nopo? Berarti haton iku sebab, akhroja itu musabbab. Allah menghilangkan akal itu merupakan penyebab bagi munculnya hasil-hasil pemikiran. Kita bisa memunculkan hasil pemikiran, iso menganalisa, iso menghasilkan suatu kesimpulan, itu karena Allah menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Li'anna izalatal hijabi sababun fi idharin nata'ij. Karena menghilangkan penutup itu sebab dari munculnya hasil. Wa anitsani, dan dari soal kedua, bi annal jahla kama yuqalu fihi adamul ilmi bisyai' yuqalu fihi idraku syai'i ala khilafi ma huwa bihi. Karena bodoh itu bisa didefinisikan dengan dua definisi. Pertama definisi adami, kedua definisi wujudi. Kalau bodoh dikatakan tidak tahu sesuatu, itu berarti bodoh sesuatu yang tiada. Tapi kalau bodoh didefinisikan sebagai mengetahui tidak sesuai dengan kenyataan, maka bodoh itu merupakan sesuatu yang wujudi. Maka dari itu sah-sah saja menyamakan bodoh dengan mega. Falam yakun adamian, maka dengan definisi ini bodoh bukan sesuatu yang tiada. Fasuhat tashbih, maka sah tashbihnya. Qauluhu hatta badat ay dhuharat. Badat berarti muncul, tampak. Ghayatun lil hati, ghayatun yaiku dadi ghayah lil hati kedue menghilangkan. Jadi menghilangkan kebodohan sampai apa? Sampai mataharinya ini kelihatan. Qauluhu syumusul ma'rifah ay ma'rifatun kasyumus. Prosesnya sama dengan tadi, sama il aqli yakni aql kasama, sahabil jahli yakni jahil kasahab. Syumusul ma'rifah sami, ma'arif allati hiya kasyumus. Fa fu'ila bihi ma taqaddam, dilakukan seperti yang terdahulu. Wal mukhaddarat utai mukhaddarat iku al mustatarat, yang tertutup, yang bercadar. Li'anal khadra maknahu asitr. Khadr maknanya adalah nutup. Wa mungkashifah, arti mungkashifah dhahiratun iku pertelo, jelas. Wal maksudu utawi tujuan minal baiti saking bait ketiga iku intihau zawalil hijabi an uqulihim bidhuhuri syumusil ma'arif. Jadi hasil akhir daripada hilangnya kebodohan itu adalah tampaknya matahari pengetahuan yang sebelumnya tertutup. Allati kanat mustatiratan lidiqqatiha, yang sebelumnya tertutup karena sangat lembut. Sangat lembut yakni sangat sulit dilihat. Menawi syumus niki saged sampeyan maknani nggih bintang ngoten nggih. Soalnya bintang sing wonten tenggene langit niku semuanya matahari. Bahkan mungkin lebih besar daripada matahari. Nek wengi-wengi sampean ningali langit kok ora ketinggal bintang, niku berarti wonten megone. Ketutupan mego. Lah nalika megone ilang, maka sampean bisa melihat bintang-bintang yang sangat banyak sekali. Wa fi hadzal baiti su'alani, di dalam bait ini ada dua pertanyaan lagi. Al-awwalu, soal yang pertama, annal baital awwal yaghna anhu. Bait pertama niki sudah mewakili bait ketiga. Niki dikritik dening napa syarah. Bait ketiga niku lak yo maknane padha dengan nataijul fikri, memunculkan hasil pemikiran. Niku lak padha dengan munculnya ilmu.
Munculnya ilmu niku padha dengan munculnya hasil pemikiran. Kenapa diulangi? Asani, soal kedua. Kana al-aula ba'da an waqa'a minhu dzikruhu ayyadhkurul awal bijambihi. Pertanyaan kedua, kalau memang perlu disebutkan, maka sebaiknya bait ketiga ini disebut setelah bait pertama. Nggih pripun dengan perubahan kata-kata niki seharusnya yang tentang syumusul ma'rifah itu disebut setelah nataijul fikri. Soalnya niku hal yang bersamaan, hal yang podo. Kenapa dipisah? Wal jawabu anil awal anna nataija fil baitil awal a'ammu min an takuna ba'idatan masturatan bisababi diqqatiha aula. Dan ini dijawab, kita kontakoni dewe, dijawab dewe. Kenapa perlu bait ketiga? Nggih, soalnya beda. Meskipun sama-sama memunculkan ilmu, yang pertama adalah memunculkan hasil pemikiran, yang ketiga adalah memunculkan matahari pengetahuan, tapi ono bedane. Pripun bedane? Bedane bait yang pertama itu lebih umum. Jadi hasil pemikiran itu lebih luas. Kenapa lebih luas? Soalnya hasil pemikiran niku ada pemikiran yang mudah, ada pemikiran yang sulit. Sedangkan syumusul ma'rifah ini lebih dituju kepada ilmu-ilmu yang sulit dipahami. Istilah bintang-bintang yang sangat redup. Niku nek ono penghalang sithik wae niku ora bakalan ketinggal. Nah, niki yang dimaksud dengan syumusul ma'arif itu adalah bintang-bintang yang sangat redup. Sedangkan yang dimaksud dengan nataijul fikri itu lebih umum, entah itu bintang yang sangat terang ataukah bintang yang sangat redup masuk ke dalam kata-kata nataijul fikri. Jadi ora iso namung disebut bait pertama, kudu nyebut bait kedua juga, kudu bait yang ini juga. Wa ma fil baiti tsani khosun bil masturah. Pada bait yang kedua yakni bait yang ketiga. Lah pripun bait yang kedua kok yakni bait yang ketiga? Niki kula waktu awal-awal baca kitab niki bingung, bait tsani niki yang mana? Jadi bait tsani niki maksudnya adalah bait yang ketiga. Kok saged ngoten? Soalnya niki cuma bahas bait awal dan bait salis. Jadi ketika kita cuma membahas bait awal dan bait salis, maka yang kedua adalah bait salis. Bingung ta mboten? Yang kedua niku yang ketiga. Aneh, tapi ngoten niku. Wa anitsani tentang soal yang kedua. Bi annahu qaddamal baital awal hirson ala bara'atil istihlal. Falam yata'atta ja'luhu bi jambil baitis talis. Jadi soal yang kedua niki kula ulangi, kenapa yang bait awal tidak diakhirkan? Jadi akhraja nataijal fikri niki digandeng dengan badat syumusul ma'rifah. Niki dijawab juga mboten saged digandeng ngoten soalnya napa? Soalnya bait awal harus berada di awal dan bait ketiga harus berada di posisi ketiga, ora iso diwolak-walik. Kenapa ngoten? Bait awal harus berada di awal karena bait awal mengandung kata nataij. Nah, kata nataij ini berfungsi sebagai bara'atul istihlal, berfungsi sebagai hilal yang harus muncul pertama kali. Kan dikatakan bara'atul istihlal itu mengungkit kandungan kitab dengan suatu kata yang menunjukkan isi itu. Nah, kitab niki kan bahas tentang natijah, bahas tentang cara berpikir. Maka nataij ditaruh pada bait yang awal untuk menjadi hilal. Jadi ora iso didekek tenggene ngguri. Wa tarra ila ta'khiris salis likaunihi ghayatan lima qablah. Yang bait ketiga ya harus berada pada posisinya, ora oleh didahulukan. Kenapa? Karena bait ketiga ini merupakan hasil akhir daripada bait kedua. Bait kedua akan menghilangkan
kebodohan. Hasil dari menghilangkan kebodohan apa? Maka ilmu-ilmu yang sangat sulit akan tampak semuanya. Falam yata'atta ja'luhu bijambil awal, tidak mungkin dijadikan setelah bait yang pertama. Jam inten iki. Tsumma qala nahmaduhu jalla 'alal in'ami wallahu a'lam bissawab. Ini sajane cuman 20 halaman. Tapi mangke pada halaman akhir niku butuh penjelasan yang lebih panjang. Jadi niki setidaknya 2 halaman apa per hari. Sakmenten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.